Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Virgo. Bulan Desember adalah bulan transformasi untuk kalian. Kalaupun kalian belum siap, siapkan segera. Mau nggak mau kalian harus berubah menjadi lebih baik. Menyambut tahun baru 2025, seyogianya kalian menata diri untuk lebih siap di dalam menjalani kehidupan. Tantangan, kita lihat ya, apa saja sih perubahan yang perlu kalian siapkan untuk para Virgo. Wah, langsung muncul kartu perfeksionis ya, The Chariot. Itu kenyamanan, kesuksesan, suatu apa ya namanya ya, pencapaian yang sudah kalian harapkan ya. 2 di antara 3 adalah kartu mayor. Ini kartu takdir kalian ya untuk para Virgo. Ada beban yang ada beban Ten of Fountain, ada beban yang cukup berat yang harus kalian kerjakan. Ada bisa ya kalian akan merasakan kewalahan nih dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan, dengan banyaknya persoalan atau cita-cita harapan kalian yang harus diselesaikan. Untuk itu jangan ragu-ragu untuk kalian share kepada orang-orang terdekat, terutama ya kepada tim kalian, kepada orang yang berada di sekitar kalian. Perfeksionisme kalian yang berlebihan bisa membuat kalian stres ya, bisa membuat kalian depresi nih, hati-hati ya. Keinginanmu untuk selalu melakukan sesuatu dengan sempurna bisa menjadi bumerang ya. Keinginan kalian menjadi pencapaian yang paling tinggi bisa menjadi bumerang buat kalian. Jadi kadang-kadang cukuplah kalian melakukan sesuatu yang terbaik saat ini. Sesuatu yang besar menurut kalian, mungkin terlalu besar bagi orang lain, itu diskusikan kepada orang lain ya, apakah ini terlalu berlebihan atau enggak. Karena kita enggak bisa mengukur diri sendiri kadang-kadang ya. Kita justru orang lain lah yang bisa mengukur kemampuan kita. Kemauan kita punya, kemauan para Virgo punya, dia tahu keinginannya apa. Tapi apakah kemampuan kalian sampai di situ? Mbah, aku mampu, oke, kerjakan dan buktikan gitu ya. Tetapi bila di suatu saat, ingat nih, kiat suksesnya di tahun 2024 masih berlaku ya. Kreativitas kamu punya, semangat punya, planning punya, tapi replan lebih baik, menyempurnakan perencanaanmu akan membuat jalanmu menjadi lebih mudah gitu ya para Virgo ya. Di dalam hubungan antar kerja, di dalam hubungan bisnis maupun hubungan asmara, mungkin akan mengalami sedikit konflik nih kalau kayak gini ya. Itulah ya, cobalah sedikit terbuka kepada orang-orang yang berada di sekitarmu dan menyetarakan harapan, menyetarakan keinginan kalian, atau menyelaraskan ya. Kalau menyetarakan mungkin terlalu berlebihan, nggak bisa kita setara mbah. Oke, menyelaraskan dengan keinginan partnermu, pasangan bisnis, pasanganmu di dalam kehidupan suami istri ya, suamimu, istrimu, supaya semuanya selaras, semuanya bisa menjadi berjalan. Ada bantuan lah ya, kamu nggak bekerja sendiri, one man show. Lebih baik berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya Leo. Karena ada the devil nih. Ambisi yang besar dari kalian nggak salah, tetapi kalian memerlukan bantuan orang lain di dalam menyelesaikan tugas-tugasmu. Atau kadang-kadang kalian bisa cukuplah melakukan yang terbaik aja. Jangan terlalu perfeksionis. Kalau kebersihan ya itu Virgo banget ya. Kebersihan itu menjadi bagian dari iman ya bagi para Virgo. Tapi ini ingat, kesempurnaan yang terlalu tinggi bisa menjadi bumerang. Itu keluhnya ya. Hadapi perubahan, termasuk kalian boleh merubah
targetmu yang terlalu tinggi menjadi yang realistis. Itu ya Leo ya, gitu ya Virgo ya. Semoga keuangannya baik ya. Kita akan lihat rezekimu bagaimana. Nih yang perlu kalian atasi ya, ambisi. Virgo, semangat ada. Perubahan yang perlu kalian, yang akan terjadi untuk kalian melepaskan landasan di dalam menjalani kehidupan di tahun 2025 nanti adalah kebijaksanaan. Jadi bijaksanalah di dalam mengukur diri sendiri, bijaksanalah di dalam mengatur perfeksionisme kalian yang mungkin terlalu tinggi. Mbah, aku nggak terlalu tinggi mbah. Oke, bicarakan kepada orang lain apakah itu terlalu tinggi atau enggak. Itu ya, komunikasikan kepada orang-orang terdekat supaya kalian juga tahu apa sih yang dipikirkan orang lain terhadap diri kalian. Terbuka. Memang elemen tanah kayak gitu sih ya, nggak menyukai perubahan, apalagi perubahan yang terlalu cepat. Sehingga kalian juga akan susah untuk dirubah apa tuh namanya, target kalian. Aku udah menetapkan target, aku harus dapat. Tapi ingat nih, sisa 1,5 bulan aja. Kalau kalian terlalu tinggi kalian bisa depresi gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Rezeki gimana sih mbah? Bagus ya. Rezekinya gila-gilaan. Ini pencapaian yang tertinggi ya buat kalian para Virgo ya. Di bulan Desember ini ada sesuatu ledakan yang tinggi yang membuat mau nggak mau kalian lebih bijaksana di dalam mengatur keuangan, mengatur itu tadi idealisme, mengatur target, mengatur itu loh ya. Kesempurnaan yang berlebihan juga nggak baik gitu ya. Karena bisa jadi yang lain, orang-orang yang berada di sekitarmu kedodoran mengikuti kalian. Itu yang perlu kalian pikirkan juga, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Kesehatan prima, semua berjalan dengan baik. Kalian berada di tengah vitalitas yang sangat tinggi dan bugar banget. Untuk itu pastikan menjaga kesehatan. Mungkin hanya stressing aja ya yang perlu kalian khawatirkan, karena memang ada keinginan kalian untuk kesempurnaan yang tiada tara. Itu yang bisa kalian membuat beban pikiran yang gede ya, yang bisa berdampak kepada kesehatanmu. Jadi bukan kesehatan secara fisik yang perlu kalian hati-hati, tapi kesehatan secara psikis, kesehatan mental yang bisa berpengaruh, bisa berdampak kepada kesehatan fisik kalian. Jadi istirahat yang cukup, realistis, itu akan membawa kebaikan untuk kalian. Karir gimana ya? Meningkat juga lah seiring dengan bagaimana kalian menambah koneksi, menambah kebijaksanaan kalian, semangat dan kerja keras yang gak ada habis-habisnya. Itu bisa membuat kalian lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian bagaimana mbah untuk mengatasi semua itu? Aku udah terlanjur menetapkan target yang tinggi dan aku nggak mau berubah. Kalau begitu susun skala prioritas kalian, daftar tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, prioritaskan mana yang terpenting lebih dahulu. Kemudian breakdown targetmu menjadi tangga-tangga kecil kesuksesan, sehingga kalian nggak harus melompat paling tinggi karena bisa capek banget ya. Lebih baik susun tangga step by step. Ini sering ya buat Virgo muncul ya yang kayak gini ya. Letakkan landasan kesuksesan dalam bagian-bagian. Itu yang namanya di breakdown. Misalnya kalian pengen 1 miliar, ya ini berapa sisa 40 hari ya. Ya udah, 1 miliar dibagi 40 berapa? 250 juta per hari. Nah kayak gitu. Jadi pencapaianmu tuh nggak terlalu muluk-muluk bagi orang lain. 250 juta sehari, 25 juta per hari ya. 25 juta per hari, 25 juta per hari, sampai 40 hari mencapai 1 miliar. Gitu ya, tetapkan tangga-tangga
kesuksesanmu sendiri itu solusinya. Tapi kalau kalian tetap ngotot, Mbah aku pokoknya tetap mau targetku tercapai. Ingat lagi ya, kiat suksesnya adalah planning punya, semangat punya, kreativitas kalian punya semua nih di tahun 2024. Di tahun 2025 ingat, semua ini sudah menjadi keniscayaan. Harus ditambah lagi dengan kecepatan, kecermatan, dan realistis. Itulah yang Mbah bilang transformasi di bulan Desember ini penting untuk kalian realistis, menerima keadaan dan bersyukur dengan apa yang sudah kalian dapatkan sekarang. Itu bisa menjadi landasan yang kuat menjalani kehidupan di bulan Desember. Gitu ya. Ya Virgo, kita intermezzo dikit lah ya. Berbagai persoalan memang akan datang kepada kalian. Tetapi ingat, jangan fokus kepada persoalan nih. Ada yang pernah lihat ada pernah dengar cerita semut hitam dan semut merah nggak? Dia berjalan berdampingan, nggak berantem loh ya. Tapi ketika kita usik, kita tiup, dia bisa saling menggigit dan bisa saling menyerang. Karena semut hitam menganggap semut merah adalah lawannya, jadi dia serang. Semut merah juga menganggap semut hitam nih pasti yang mengusik, yang memulai, jadi dia lawan juga. Akhirnya berperang tanpa tahu sebenarnya penyebabnya dari luar, bukan dari lawan kita, karena kita terfokus pada lawan kita. Lawanmu apa? Ego dan perfeksionis, itu lawanmu tuh. Jadi kalian terus berjuang mencapainya. Padahal ada sesuatu keadaan kondisi dari luar lah yang menyebabkan itu. Sehingga itu yang karena kita fokusnya pada lawan, pada apa yang harus kita taklukkan gitu ya. Apa yang harus kita selesaikan, sehingga melupakan ada faktor X yang menyebabkan. Itu yang perlu kalian bijaksana menyikapi ya para Virgo ya. Semoga sih bukan Virgo kalian yang terjebak di dalam perfeksionisme ya. Semoga energi lain ya. Tapi intinya ambil yang baik-baik saja ya. Yang lain buat kewaspadaan atau pergunakanlah sebagai hiburan aja lah ya. Ocehan Mbah Toto ini pengantar tidur aja lah ya. Banyak ya yang mendengarkan channelnya Mbah Toto, kliennya Mbah Toto tuh didengerin saat tidur. Bah, karena bahasanya filosofis katanya. Menurut saya juga biasa-biasa aja ya. Bahasanya filosofis gimana sih? Kalau didengerin waktu tidur bisa masuk di dalam mimpi ya. Coba ya kalian para Virgo ya, dengerin sambil tidur. Di setengah sadar itulah bener-bener kalian bisa menimbang mana yang terbaik. Di setengah sadar itu kalian benar-benar murni, tanpa ego, tanpa mental block untuk memblokir segala sesuatu yang nggak cocok, nggak sesuai dengan, nggak sejalan dengan pemikiran kalian. Itu ya, ini apa namanya, karir juga akan luar biasa buat kalian. Tetapi ingat, jangan dari supervisor terus maunya jadi direktur ya. Itu akan sulit. Kalian harus meletakkan landasan dulu dari supervisor ke manajer, senior manager, baru direct. Itu lebih baik supaya kalian nggak gagap. Kalau di atas itu anginnya kenceng ya. Pakai ilmunya Pak Jokowi, kita nggak memihak ya antara Jokowi dan Mega, nggak memihak. Tapi Jokowi benar-benar meletakkan landasan satu demi satu, walaupun Mbah itu melompat dari bupati menjadi presiden ya. Tapi dia benar-benar menetapkan filosofi, dia tenang, kalem menghadapi suasana, nggak kayak semut tadi diusik sedikit langsung hantam ya. Nggak, tapi pelan-pelan. Gitu ya, itu yang diturunkan kepada Kaisang yang sering mengirimkan kode-kode untuk menangkap para koruptor ya. Mbah, nggak usah politik Mbah, yalah kita langsung masuk ke Virgo kembali ya, nggak usah ikut-ikutan politik ya. Karena kita nggak makan dari mereka Mbah, siapapun presidennya, siapapun bupati, wali kota, kita makan juga cari sendiri Mbah. Kesejahteraan bukan di tangan mereka, di tangan kita sendiri, begitu ya. Jadi jangan meletakkan
harapan kepada siapapun kecuali kepada Allah semata. Kalau orang muslim gitu ya. Serahkan hasilnya kepada Tuhan semesta. Semesta yang akan menilai. Itu ya buat agama yang lain ya, semesta yang akan menilai kalian. Bagaimana kehidupan asmara? Tuh kan ego lagi ya. Memang sih ini yang perubahan yang harus kalian lakukan kayaknya ya Virgo ya. Ego yang terlalu tinggi dan kepercayaan diri yang terlalu tinggi bisa menyebabkan bumerang buat kalian. Ya santai-santai dikit lah ya Virgo, supaya kalian tidak terlalu membebani diri dengan hal-hal yang terlalu berat. Luangkan waktu untuk hal-hal yang kalian sukai bersama. Kalian berdua rencanakan untuk healing. Mumpung bulan Desember nih, jalan-jalan kemana kek ya, ke Bali kek, ke Lombok, atau ke wisata-wisata yang lebih oke, ke luar negeri mbah, ke Genting Island. Aku mau ke air terjun Niagara. Pergilah ke sana. Mbah, aku cukup ke Wali Songo, mbah. Oke, aku ke Gua Maria, mbah, ke Sendang Sono, ke Gua Maria, mana tuh ya? Biara Karmel, mbah. Oke, ke sana. Ke Vihara, mbah, ke Pura. Pergi ke Bali dong ya, kalau ke Pura ya banyak di sana ya. Ego yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan peperangan yang gede. Jangan mendramatisir masalah ya untuk para Virgo ya. Kalau kalian mendramatisir permasalahan, masalah kecil bisa menjadi besar, itu nggak bijaksana, terutama buat kalian yang sudah menikah. Yang baru berpacaran dan mungkin sudah bertunangan atau udah lamaran, fokus kepada pasangan kalian. Intinya mereka membutuhkan kepekaanmu, membutuhkan perhatianmu nih saat ini. Jangan perhatianmu kepada sesuatu yang besar aja sehingga kalian melupakan keluarga kecil kalian. Itu dasar yang kuat buat kalian para Virgo loh ya. Kemudian untuk para single lebih beruntung nih. Kesabaran kalian, kecintaan kalian, kesederhanaan kalian, kelembutan para Virgo membawa berkah yang luar biasa. Para single dan single parent akan menemukan orang spesial, atau tepatnya kalian akan ditemukan oleh orang spesial. Tunggu dan nanti. Atau potong video ini, kirim kepada gebetanmu. Katanya kamu orang spesial loh buat, katanya Mbah Toto. Kalian harus menemukan aku ya. Gitu ya para Virgo, nikmati kehidupan kalian ya. Untuk para pasangan, itu tadi hati-hati dengan ego yang kuat. Kalian bisa menyebabkan perselisihan, kesalahpahaman. Jadi rendah hatilah untuk meminta maaf bila bersalah. Ciptakan atau buat suasana-suasana romantis baru yang akan membuat kalian benar-benar menjadi Virgo sebagai zodiak yang paling penyayang, paling baik hati. Mungkin Gensi nggak tahu ya, ada lagunya Edi Silitonga kalau nggak salah ya, Virgo lambang jiwa yang tenang gitu ya. Virgo tak pernah sakit hati gitu ya. Mbah, suaramu bagus mbah, tapi lebih bagus kalau nggak nyanyi ya. Intinya gitu, Virgo itu lambang jiwa yang tenang, tak pernah sakit hati, tak pernah rasa dendam, manja dan sayang, kayak gitu ya Virgo. Kita lanjut. A very climax process tuh ya Virgo ya. Ini menjadi pesan semesta, ini memang cocok banget seperti yang Mbah Toto utarakan tadi. Pendekatan secara personal, secara individu, terbuka komunikasi akan membawa kehangatan kalian di dalam hubungan keluarga. Kemudian personal issue kan nih, personality. Sekarang ini berlaku buat baik dalam hubungan asmara maupun hubungan bisnis ya, atau hubungan di dalam pekerjaan ya. Kita nggak bisa menggeneralisir orang, karena sekarang ini
udah nggak bisa lagi kita menggeneralisir sesuatu ya. Seseorang mempunyai ciri khas masing-masing, karakteristiknya berbeda-beda, termasuk perspektif di dalam memandang kehidupan dan bisnis ya. Di dalam usaha kita benar-benar harus tahu karakteristik atasan kita bagaimana, karakteristik bawahan kita bagaimana, karakteristik konsumen kita bagaimana, karakteristik customer kita bagaimana. Tahu kan beda antara konsumen dan customer ya, antara pembeli dan pelanggan, tahu kan ya. Oke, nggak usah dibahas lagi. Cari sendiri apa beda konsumen dan customer, apa beda pembeli dan pelanggan. Kemudian jadikan mereka menjadi partner, bukan hanya kalian mencari keuntungan dari dia ya, tapi take and give, kita saling menguntungkan. Bagi hubungan asmara seperti itu juga, kalian juga harus saling menguntungkan, bukan hanya menuntut kesempurnaan untuk mereka berubah, tapi rubahlah dirimu sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain, 90% bakal gagal. Terus bagaimana kalau kita ingin merubah orang lain? Rubah dari diri kita sendiri untuk memperlakukan mereka. Ini berlaku bagi pasangan, bagi yang udah berpacaran, udah tunangan, udah menikah, juga bagi kalian yang single dan single parent, juga untuk urusan bisnis kalian. Rubah etika kerja kalian, maka pimpinan kalian akan tahu dan dia merubah sikap kepadamu. Rubah cara kalian melayani customer menjadi sebuah mitra, menjadi seorang mitra, maka dia juga akan merubah sifatnya, sikapnya, bukan hanya mencari keuntungan tetapi saling menguntungkan. Itu ya, rubah diri kita sendiri terlebih dahulu kalau kita ingin merubah orang lain. Salam sahabat Toto.